Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah kesempatan berkhotbah di depan seluruh umat, saya pernah mengajukan pertanyaan berikut ini. Kalaulah Anda dihadapkan pada pilihan berikut, maka mana yang akan Anda pilih? Dengan catatan, hanya boleh pilih satu. Pilihan pertama yakni menjadi seorang PNS dengan segala hitung-hitungan pendapatannya. Dan pilihan kedua, menjadi pengurus gereja dengan segala hitung-hitungan pemberian dan pengabdian dirinya. Sontak seluruh umat terdiam, bingung, tidak tahu mau jawab apa. Mungkin mereka berpikir kalau pilih jadi PNS nanti dianggap tidak mau memberi diri, hanya mau dilayani tapi tak pernah mau melayani. Kalau pilih menjadi pengurus gereja, nanti dianggap sok suci lah, sok nggak butuh duit lah, merasa sudah kaya lah, dan terlebih lagi rasanya hati nurani mereka memberontak kalau mereka harus mengatakan ingin memilih menjadi pengurus gereja. Saya biarkan mereka berpikir dan saya katakan, kalau begitu saya beri contoh kasus. Kalaulah ada orang yang menawarkan uang yang sangat besar sesuai ukuran Anda sendiri, dan selain menawarkan uang tersebut kepada Anda, ia juga menjamin kehidupan yang layak kepada Anda dan keluarga besar Anda, serta pendidikan yang layak sampai jenjang mana anak-anak Anda mau dengan satu syarat, Anda pindah agama. Anda mau atau tidak? Karena seluruh umat tetap diam, maka saya melanjutkan khotbah saya dengan mengatakan, mudah-mudahan tidak ada orang yang menawarkan itu kepada saudara-saudari sekalian. Karena saya ragu, seandainya ada maka setengah warga gereja ini akan pindah agama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah kedalaman iman diawali dari sebuah keraguan. Tanpa keraguan kita hanya akan beriman buta, beriman warisan, tanpa pernah merasa pasti jalan yang sedang dijalani. Keraguan mengantar setiap orang untuk masuk ke dalam proses pencarian dan pembuktian, yang pada akhirnya mengantarnya kepada sebuah kepastian. Maka dalam sebuah keraguan akan iman Katolik pun, sebenarnya kita sedang diajak oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam proses pencarian dan pembuktian. Sangatlah disayangkan apabila dalam keraguan seseorang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan iman kekatolikannya. Sangatlah disayangkan apabila dalam keraguan seseorang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan iman kekatolikannya. Sebab keputusan di dalam keraguan lebih sering membawa penyesalan dibandingkan dengan kedalaman iman. Saudara-saudari yang terkasih, kedua contoh yang saya ceritakan di awal renungan ini akan sangat mudah kita jawab ketika itu tidak terjadi pada kita. Namun ketika terjadi maka tidak semudah itu kita akan memberikan jawaban. Kita juga akan dengan mudah memberikan jawaban tanpa berpikir panjang terhadap kasus kedua. Kita akan mengatakan, sampai mati saya akan jadi Katolik. Apapun yang terjadi dan apapun tawaran yang diberikan takkan menggoyahkan imanku. Saudara-saudari terkasih, kita terkadang ternyata seperti Petrus yang ceplas-ceplos. Mulut kita lebih dahulu berkata-kata, baru otak kita berpikir dan hati kita merasa. Karena itulah Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Saya justru ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa ungkapan kecintaan akan Tuhan hendaknya bersumber dari kedalaman iman kita. Dan dengan penuh kesadaran pula itu kita ungkapkan. Bukan meledak-ledak tak karuan. Kedalaman iman itu hanya dapat kita capai kalau kita dengan rendah hati menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, dan dengan rendah hati pula menyadari segala kesalahan kita di hadapannya. Kedalaman iman inilah yang membuat Petrus bersedih hati ketika Yesus bertanya kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kedalaman iman yang sama jugalah yang membuat Paulus berani membela imannya di hadapan Festus. Walau ia hanya seorang diri, ia tidak ragu sedikit pun akan imannya. Ia dulu mungkin ragu, namun karena Roh Kudus ia telah sampai kepada kepastian dan kebenaran bahwa Yesus hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya kedua bacaan hari ini mengajak kita untuk mencari kepastian dan kebenaran dalam keraguan hati dan keraguan iman kita. Dan semoga pada akhirnya kita pun sampai pada kedalaman iman yang membuat kita mampu seperti Petrus
yang mengatakan bahwa kita pun mengasihi Yesus. Atau seperti Paulus, yang mampu membela kebenaran iman Katolik dengan cara-cara Katolik yang tenang, dialogis, dan sesuai prosedur, bukan membela iman dengan menjadi intoleran. Semoga Tuhan memberkati kita.